Halo penikmat horor, Selamat datang di EO Room. Untuk terus mensupport channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. kami menyarankan agar menggunakan headset untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Halo penikmat horor, hari ini kita mendapatkan cerita dari kakak gue. Sebut saja bernama Rara. Ini cerita pada saat Rara menginjak pendidikan SMA. Dan di sekolahnya ini mengharuskan dia untuk tinggal di asrama. Dan hanya libur panjang dan hari-hari tertentulah dia bisa pulang ke rumahnya. Hari-harinya itu dilalui dengan cukup baik. Rara juga mempunyai teman yang banyak dan sesuai peraturan sekolahnya, dia diharuskan untuk menjalani ibadah sholat 5 waktu di masjid asrama sekolahnya. Sore itu selepas asar, Rara tertidur di kamarnya. Kamar ini berisi 4 ranjang yang masing-masing bertingkat 2. Rara ini kebagian tidur di atas dan di sisi kirinya dinding. Rara sore itu merasa agak malas untuk ibadah maghribnya nanti. Jadilah Rara mencoba mencari-cari cara untuk berbohong dan menghindari ibadah sholat maghribnya itu. Waktu sore pun tiba dan matahari tenggelam. Tanda ibadah maghrib segera dimulai. Teman sekamar Rara, sebut saja Syifa, mengajak dia ke masjid. Tapi Rara memilih untuk berbohong dengan bilang bahwa dirinya sedang berhalangan. Dan Syifa ini anak yang agak jahil gitu. Jadi sebelum dia keluar kamar, Syifa sedikit menakut-nakuti Rara dengan bilang, "Hati-hati loh, kamu di sini sendirian. Emang nggak takut apa? Kan semuanya lagi pada ke masjid." Ucap Rara sambil berbalik badan menghadap dinding. Seperti menghiraukan perkataan Syifa dan tidur-tidur ayam gitu. Beberapa menit berlalu, suasana menjadi sepi. Mungkin kepikiran dengan ucapan Syifa tadi, dia pun menjadi tidak nyenyak dan merasa was-was. Balik kanan lah Rara. Tadinya dia berpikir untuk keluar kamar, tapi dia merasa sudah tanggung dan sudah terlanjur berbohong. Jadi dia tetap di kasur dengan perasaan tidak nyaman. Dia merasa seperti diawasi. 15 menit berlalu, Rara pun menjadi semakin ketakutan. Dan dia pun membolak-balikan posisi tidurnya. Tetapi, setiap dia menghadap kanan, dia merasa seperti ada orang yang mengawasi dari sebelah kirinya, yaitu sisi dinding. Di saat dia merasa sudah sangat tidak nyaman, jadilah dia berbalik. Dan dia pun kaget karena dari sela-sela pegangan kasur itu muncul sebuah kepala perempuan yang berambut panjang, berwajah pucat dengan mata melotot dan berucap, "Madol, madol, madol, madol." Rara pun kaget dan langsung terjatuh dari kasurnya dan seketika pingsan. Beberapa saat kemudian, Rara terbangun dan di sampingnya itu udah ada Syifa ya, dan teman-teman yang lainnya yang satu kamar dengan dia. Rara dengan wajah panik pun memilih untuk diam dan tidak menceritakannya pada hari itu. Dan tidurlah Rara. Esok paginya, Rara pun bercerita kepada Syifa tentang apa yang dialaminya. Dan Syifa pun juga kaget karena itu sesuatu hal yang cukup menyeramkan bagi dia juga. Dan siangnya, Rara izin kepada gurunya dan dijemput oleh orang tuanya. Segitu dulu cerita pertama untuk hari ini. Pesan dari cerita ini adalah untuk kita semua sebaiknya waktunya ibadah jangan ditunda, apalagi sampai berbohong. Terima kasih. Halo penikmat kisah horor, kali ini gue mendapatkan cerita dari bapaknya temen gue.
Sebut saja namanya Adam. Ini cerita ketika Adam masih kecil. Untuk mempermudah penyebutan karakter, akan langsung menggunakan nama. Hantu di suatu rumah sakit di daerah Jakarta. Pada tahun 1971, saat Adam bersekolah di bangku sekolah dasar, Adam menuju salah satu rumah sakit di daerah Jakarta bersama ibunya untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung menuju rumah inap ayahnya si Adam. Kamar ayahnya ini terletak di sisi kanan koridor, dan untuk menuju kamarnya ini harus melewati teras kecil dengan jendela yang terbuka menghadap langsung ke taman yang terletak di sebelah kiri koridor. Saat menjaga ayahnya, ibunya meninggalkan Adam di kamar bersama dengan ayahnya untuk ke depan sebentar. Adam pun menemani ayahnya. Tak lama pun ayahnya tertidur, dan hampir bersamaan dengan itu, ibunya pun kembali. Adam yang saat itu mungkin bosan, meminta izin ibunya untuk jalan-jalan sebentar. Ibunya mengizinkan, tetapi tidak boleh jauh-jauh karena sudah mau maghrib. Lalu keluarlah Adam. Ia duduk sebentar di teras dan terlintas di pikirannya untuk berjalan di koridor dan melihat kamar-kamar sebelahnya, karena ada beberapa kamar lagi di blok ini. Adam pun melihat kamar satu persatu melalui koridor. Di kamar pertama, tidak ada orang dilihat dari pintu dan jendela yang terbuka. Kamar kedua kosong, kamar ketiga kosong, sampai ke kamar keempat, rupanya ada sesosok yang duduk di kasur, menghadap ke dinding, dengan rambut acak-acakan, dan juga panjang. Pandangan yang kosong, dan taring yang besar menembus pipinya. Adam pun heran dengan kondisi orang ini dan sambil berpikir, orang ini sakit apa ya? Tetapi semakin dilihat-lihat, orang ini semakin terlihat seram. Adam pun lari kembali ke kamar ayahnya dan memilih untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya karena takut membebani pikiran orang tuanya. Tetapi setelah sekian lama akhirnya Adam pun menceritakan kepada teman-temannya soal ceritanya ini. Dan bertanya juga dengan teman-temannya makhluk apa yang dilihatnya. Tetapi belum tahu sampai saat ini nama atau jenis makhluk ini. Sekian cerita kali ini. Semoga menghibur para pendengar sekalian. Terima kasih. Ya jadi itu sekian cerita dari gue nih. Gimana nih pendapat lu nih? Dari cerita pertama dulu deh ya. Kalau gue tuh ngebayangin di mana lu udah ketanggung bohong gitu. Terus lu jadinya malah sendirian di kamar gitu. Apalagi begitu penampakannya muncul, itu lu ada di bang bed di bagian atas gitu kan. Dan lu jatuh terus pingsan, itu menakutkan sekaligus bahaya sih menurut gue. Iya apalagi sampai si hantunya itu kan nongol kepalanya kan. Udah nongol kepalanya sambil bilang madul-madul. Gila sih, kebayang banget tuh seremnya tuh. Oh itu aja ya. Kalau cerita kedua, gue sih lebih ke bayangkan suasana rumah sakitnya di mana pintu, jendela gitu kan, terus lorong. Pintu jendela kayak terbuat dari kayu dan kesannya tuh kayak udah lama banget, udah kuno banget gitu. Dan waktu hantunya keluar itu penggambarannya sendiri, gue tuh kayaknya ya gue belum pernah mendengar cerita atau gambaran atau sesuatu lah yang berhubung yang bentuknya tuh kayak gitu loh. Gue belum pernah sih, jadi gue sendiri juga nggak tahu sih itu hantu apaan. Iya dan juga si Adam tuh diem sambil kayak mikir gitu loh. Karena emang keadaan saat itu si Adam karena masih kecil kali ya. Iya betul. Terima kasih buat para penikmat horor yang sudah dengerin cerita gue. Kalian bisa juga kasih pendapat di kolom komen di bawah. Jangan lupa juga untuk terus mensupport kami dengan klik tombol like dan subscribe channel ini. Dan kalian juga bisa share cerita horor kalian ke email kita di iar.horror@gmail.com atau DM kita melalui Instagram di @iar.room dan di Twitter kami di @iar_room. Terima kasih.